dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara. Amin. Begitu besar kasih Allah terhadap umatnya, sehingga ia rela mengorbankan putranya untuk menebus kita. Dosa telah merusak keharmonisan hubungan dengan Allah dan sesama. Sengsara dan wafat Yesus merupakan jalan penebusan dosa dan keselamatan bagi manusia. Marilah kita memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan sesama dan alam semesta, sehingga tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Sekalipun tidak bersalah, Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Pilatus pun berupaya memuaskan orang banyak dengan melepaskan Barnabas dan menghukum Yesus. Yesus pun didera dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Kata adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Namun, keputusan hukum terkadang masih tunduk pada desakan mayoritas atau kalangan tertentu. Sanggupkah gereja menciptakan keadilan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bersama? Para serdadu mengayam sebuah mahkota duri dan memasangnya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Proses perjalanan pendirian
tempat ibadah yang rumit, dan berbagai peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan agama di Indonesia. Bagaimanapun juga, gereja harus tetap setia dan bertahan pada imannya. Salib yang berat dan jalanan yang mendaki sangatlah menguras tenaga Yesus. Ia pun akhirnya jatuh untuk pertama kalinya. Namun demikian, ia tidak berhenti dan berusaha untuk bangkit kembali, melanjutkan perjalanan. Begitu banyak persoalan dalam bangsa Indonesia, dan tidak tahu bagaimana untuk menguraikannya satu persatu. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian dengan hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga, korupsi yang merajalela, tidak tertib dalam berlalu lintas, sikap mementingkan diri sendiri, kemerosotan moral, dan masih banyak lagi. Sudahkah kita sebagai gereja melakukan revolusi mental dengan mengubah sikap dan perilaku guna memperbaiki keadaan sehingga tercapai kesejahteraan bersama? Ataukah kita masih terjebak dalam perilaku lama? Meski dengan perasaan tidak menentu, Maria berusaha menemui Yesus dan mendampinginya. Kasih seorang ibu
sungguh menguatkan Yesus dalam penderitaannya. Banyak sesama di sekitar kita yang berkekurangan, terlunta-lunta, tertindas, dirampas haknya, dan dikucilkan. Tidak tergerakkah hati kita mendampingi mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak dan hakiki seperti dikehendaki Allah Bapa kita? Meski salib itu dicela, dicerca, mengikuti ada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menghentikan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Membantu orang atau makhluk hidup lain yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan, tentu saja dalam hal yang benar, memberi resiko bagi kita sebagai gereja dan terkadang tidak mengenakan. Kita akan menjadi lebih direpotkan dan kadang tidak mendapat apa-apa pada akhirnya. Terkadang niat baik gereja itu kurang dihargai atau tidak ditanggapi dengan baik. Namun demikian, teruslah kita berbuat baik pada sesama manusia dan makhluk hidup lain, sehingga dapat hidup dalam keharmonisan bersama. hingga tiba
Wajah Yesus tampak kotor oleh darah, keringat, dan debu. Seorang perempuan yang bersimpati, yakni Veronika, maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Gereja yang berbela rasa. Upaya gereja menyuarakan dan memperjuangkan nasib buruh, para pengungsi, kelompok orang miskin, penyandang disabilitas. Gereja yang terus terlibat dalam persoalan real hidup, berbangsa dan bernegara yang secara aktif, konkret, dan terus-menerus sebagai gerakan dalam menghadirkan kerajaan Allah yang semakin nyata dan mewujudkan keadilan sosial. Kendati sudah ditolong, Yesus semakin lelah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah ia bangkit dan meneruskan perjalanan. Kita harus selalu memeriksa sikap dan perilaku diri kita sendiri sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, ataupun sebagai anggota dan bagian dari gereja. Apakah perilaku pribadi dan sosial kita sudah mencerminkan yang seharusnya? Kita harus mengakui sebagai bagian dan mungkin terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial. Pertobatan paling nyata adalah jika ada perubahan dalam sikap dan tindakan. Tiada orang yang Ayo pikul salibnya cepat. Ayo ngomong. Pikul salibnya. lemah dan letih. Ayo cepat pikul salibnya. Ayo cepat. Janganlah Tuhan dekat pada Ayo cepat pikul salibnya. Harus terus. sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ayo terus. Dapat jalan sendiri.
Awas, kasih jalan, kasih jalan. Ayo yang kuat jalannya. Ayo cepat. Ayo cepat. Para wanita Yerusalem dengan setia mengikuti perjalanan Yesus memikul salib. Mereka merasa sedih melihat penderitaan Yesus. Sebagai bentuk simpati dan bela rasa, mereka menangis. Para wanita itu turut merasakan apa yang dialami oleh Yesus. Untuk menunjukkan solidaritas gereja dengan masyarakat, maka kita perlu refleksi bersama, melihat dan menata kembali jalinan komunikasi yang inklusif pada sesama dan lingkungan, mengembangkan usaha yang mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesadaran Pancasila sebagai rumah kita bersama. Awas yang dari dekat. Ayo jalan terus. Ayo terus. Ayo jalan terus. Awas yang dari dekat. Awas. Jalan terus. Gelap dan ngeri, Jalan terus. Ayo cepat. aku perlu bertolak. Ayo cepat jalan terus. Jalan terus. Dapat Hei. jalan sendiri, Ayo terus jalannya cepat. tak dapat jalan sendiri. Ayo jalan terus. Tuhan, tolonglah daku. Awas yang dekat. Awas. Ayo jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Aku tak dapat jalan Jalan terus. sendiri. Ayo cepatin. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, dan mengundi jubah Yesus untuk mereka. Ujaran kebencian, narkoba, dan pergaulan bebas, tidak menerima keadaan diri sendiri, dan korupsi yang tiada henti, mencederai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambarnya. Mari kita kembalikan kemurnian martabat manusia lewat pertobatan kita. Ayo cepat kita suruh menampai. Bila ku renung dosaku, Ayo kita bagi-bagi. Ini juga senang saja. Ayo cepat.
Yesus disalibkan, tangan dan kakinya dipaku. Tak terperikan rasa sakit dan nyeri yang dirasakannya. Lalu para prajurit menegakkan salib itu dengan tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesus disalibkan bersama dua penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Konsumerisme, gengsi, narsisme dan eksistensi, foya-foya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, penggunaan gadget yang berlebihan, tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola uang rakyat hasil pajak, tanpa disadari telah membelenggu. Sanggupkah gereja mematahkan belenggu itu? Terpanggilkah sebagai gereja untuk menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan mengabdi, serta melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama? Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Yesus tahu bahwa semua telah ia jalani. Maka berkatalah ia,
Ia rela menyerahkan dirinya demi untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan aku dan engkau. Apakah yang dapat kita berikan sebagai ucapan terima kasih dan ungkapan syukur kita karena telah dibebaskan dari maut? Marilah kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Marilah kita menyerahkan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk pelayanan kepada jemaat bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai salah satu wujud kecintaan dan ungkapan terima kasih kita kepada Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Malam hari ini adalah malam Getsemani, yaitu jalan salib. Kita akan memaknai makna salib bagi kehidupan kita sebagai umat percaya di dalam Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, di mana kita sedang mengalami pandemik virus corona. Sebelumnya, Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja berada, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi kami senantiasa. Sehingga dalam keadaan apapun kami, Tuhan tetap setia. Dan kami pun tetap setia. Karena melalui salib inilah wujud kemenangan dan kesetiaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandemik virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 saat ini telah menghancurkan banyak aspek kehidupan manusia. Dan virus corona ini telah menyebabkan ketakutan dan juga kepanikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hal ini juga yang memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan dramatis. Artinya bahwa dikatakan bahwa kita harus tetap tinggal di rumah. Membuat social distancing, termasuk juga lockdown. Kota-kota
serta menghentikan kegiatan-kegiatan perekonomian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tempat tinggal kita dan lingkungan kita disemprot dengan cairan disinfektan untuk mensterilkannya. Dan kita pun, Bapak Ibu Saudara, diajak agar kita bersama untuk menjaga kesehatan dan juga kondisi tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam malam Getsemani kita pada malam ini, kita mengenang saat-saat Yesus menderita dan sengsara, yaitu melalui jalan salib, di mana Yesus menuju puncak Kalvari. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa salib adalah merupakan peristiwa teramat agung. Salib telah menjadi tempat sandaran, dan salib adalah menjadi tempat teramat mahal dan mulia. Sehingga dengan adanya satu kesatuan di dalam salib, Yesus bersama-sama memikul salib dan bersama menyatu dengan Bapa di surga. Salib telah menjadi sarana dan tanda keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi para murid Yesus pada waktu itu, salib adalah kehancuran dan keputusasaan. Bagi para murid pada waktu itu, salib adalah merupakan satu simbol diri mereka dalam keputusasaan, dan sekaligus mereka sedang menghadapi kehancuran dan harapan dalam kehidupan. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang tidak percaya, salib adalah sebuah kebodohan. Bagi orang yang tidak percaya, memandang salib itu adalah sebuah kekalahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Yesus salib adalah wujud nyata dan tanggung jawab Yesus atas perutusan Bapa di surga menunjukkan kepada dirinya. Salib juga merupakan keterlibatan Yesus dalam penderitaan manusia. Salib juga merupakan wujud pernyataan dan kasih Yesus pada manusia. Sehingga dengan salib itulah menunjukkan satu kehadiran Yesus yang paling jelas dan nyata dalam kehidupan kita. Di mana salib itu juga dalam situasi apapun, manusia yang paling tidak enak, menyakitkan dan tidak berdaya, tetapi saliblah yang mampu mengangkat kehidupan manusia. Salib juga merupakan korban Yesus Kristus bagi manusia. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dengan salib Yesus telah menanggung dan menebus dosa manusia. Saudaraku sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, yang ada di rumah dimanapun berada, baik dalam pekerjaan ataupun pada saat ini, mari kita memaknai makna salib itu bagi orang percaya. Di mana pada malam hari ini Bapak Ibu boleh menyaksikan sendiri. Kami telah melaksanakan live streaming tentang jalan salib. Dan kami mencoba untuk melihat sisi dari keberadaan kita selaku orang yang percaya. Saya akan melihat makna salib dalam kehidupan kita. Khususnya saat ini kita mengalami COVID-19. Dan makna ini yang boleh kita ambil yang pertama adalah Yesus juga mengalami situasi sulit.
Yesus juga mengalami keadaan hati yang pahit dan juga mengalami keadaan diri yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan Yesus dan situasi sulit ini, Yesus tidak hanya bersandar pada kekuatannya sendiri. Dia juga bersandar pada kasih Allah Bapa di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus juga bersandar pada kasih Bapa agar melalui kesengsaraannya Bapa menyertai dan memampukan Yesus. Saudara, virus corona yang merebak, yang menjadi pandemik dengan banyak orang yang telah terinfeksi dan menjadi korban, menjadikan kita terus bersandar pada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berusaha untuk menjaga diri, menjaga kesehatan. Serta juga kita sudah mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan semuanya itu kita percaya bahwa peristiwa keadaan ini bukan ketidaktahuannya Tuhan, tetapi Dia tahu dan peduli. Maka mari kita selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yesus juga mengalami situasi sulit dalam ketidakberdayaannya. Dia juga memperlihatkan sisi dari kemanusiaannya. Inilah Bapak Ibu Saudara mau mengatakan kepada kita bahwa sisi dari solidaritas Yesus dari yang ilahi dalam diri Yesus Kristus. Dunia berduka oleh karena virus corona yang merebak. Solidaritas kita sebagai umat yang percaya. Kita tidak hanya ingin selamat sendiri, kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita tidak hanya menjaga imun tubuh atau daya tahan tubuh kita sendiri. Tetapi di sini juga kita harus menjaga keselamatan bersama. Solidaritas kita artinya di mana kita tidak menjadi pembawa virus untuk orang lain. Kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Sehingga dengan demikian ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita lakukan. Ada beberapa gereja dan juga kita, Gereja Kalimantan Evangelis, juga telah melakukan berbagai macam gerakan sebagai rasa solidaritas kita. Baik kita mendukung apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga kita harus beribadah mandiri di rumah tanpa mengurangi iman, kasih dan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa gereja saya juga perhatikan ada banyak anggota jemaat yang di rumah mereka membuat cadar atau penutup mulut, ya. Dan itu dibagi ke anggota jemaat, ada yang membagi ke tukang beca, orang-orang di pinggir jalan. Ini juga wujud dari solidaritas kita. Ada juga di mana kita saling berbagi, yaitu pembersih tangan, ya. Agar itu juga bisa salah satu mencegah penularan COVID-19. Kita juga menjaga jarak. Ini juga menjadi wujud dari rasa solidaritas kita. Bukan berarti bahwa kita tidak saling mengasihi lagi. Bukan berarti bahwa kita tidak peduli lagi. Tetapi justru melewati malam Getsemani ini, kita tahu bahwa Tuhan begitu peduli. Dan yang terakhir yang mau saya katakan kepada kita adalah, melalui COVID-19 ini, dalam situasi yang sulit, kita bisa melihat bagaimana dan menyaksikan sendiri dalam jalan salib kita pada malam ini, bahwa Yesus tidak lari dari kepasrahan hidupnya kepada Bapa. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, saat ini juga Yesus telah menyerahkan hidupnya, mempasrahkan dirinya secara totalitas kepada Allah.
dalam situasi ini kendati pun cemas dan takut melanda hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Meskipun mungkin kita takut, tetapi jangan takutnya terlalu berlebihan. Kita bisa saja khawatir, tetapi jangan juga khawatir terlalu berlebihan. Artinya bahwa kita tidak perlu harus menyerah. Kalau di sepanjang jalan, kalau kita melihat beleho-beleho, itu dikatakan, mari bersama melawan virus corona. Kita tidak harus menyerah. Kita tidak boleh berputus asa. Kita pasrah dalam diri kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, dalam saat teduh kita tadi, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dalam saat teduh tadi dalam doa pribadi Bapak Ibu Saudara, salah satu doa Bapak Ibu Saudara tentu adalah pada keadaan dan situasi kehidupan bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa dengan doa adalah harapan dan kekuatan kita, sehingga COVID-19 ini dapat berakhir. Kita dan gereja mendukung pemerintah, dan kita juga memutuskan mata rantai COVID-19. Dengan malam Getsemani kita pada malam hari ini, memaknai makna salib Kristus Yesus. Mari kita memaknai hidup melalui kacamata salib. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam kasih Tuhan. Amin. Besar mulia kasih
Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita mengakhiri ibadah malam Getsemani kita pada malam hari ini dengan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, memimpin dan menjaga, serta memelihara kehidupan saudara, kekal sampai kini sampai selama-lamanya. Amin. Kami semua mengucapkan selamat malam Getsemani. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Mari kita sama-sama mengucapkan Immanuel. Immanuel, Tuhan memberkati. Amin. Besar kemuliaan